Salam Rahayu. Para sahabat pecinta dunia supranatural dan dunia spiritual, selamat datang kembali di channel Meditasi Kesadaran bersama saya, Master Clay. Tidak lupa saya juga mendoakan supaya para sahabat selalu diberi kelimpahan rezeki dan selalu berada di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan untuk mereview satu produk dari sahabat saya, yaitu Guru Amang Iwan. Produk ini sebenarnya sudah lama saya terima ya, berbarengan dengan Haikal Pandu yang sudah saya review di video saya sebelumnya. Yaitu salah satu minyak yang menurut saya cukup legendaris. Namanya adalah minyak Pink Lady. Kenapa minyak ini saya bilang termasuk salah satu minyak yang legendaris? Saya coba ceritakan dari awal mulanya ya. Pada sekitar tahun 2013 atau 2014, masa dimana mulai menyebarnya tambang liring seperti yang sudah pernah saya ulas sebelumnya juga. Bersama dengan itu muncul juga minyak-minyak pelet tradisional dari Kalimantan, terutama dari Kalimantan Selatan. Di antaranya adalah minyak si buang anak, terus ada lagi itu minyak rindu menangis, minyak bangkui gila, minyak pelatuk bawang, dan masih ada beberapa yang saya juga nggak begitu hafal. Mungkin para sahabat ada yang lebih hafal daripada saya. Nah, minyak-minyak tersebut adalah minyak-minyak tradisional yang sudah dibuat secara turun-menurun dari masa kerajaan Banjar zaman dahulu. Makanya untuk minyak-minyak yang keluar pada saat sekarang ini, terutama karena sudah tersebar luas hampir ke seluruh Nusantara ya, karena adanya kemudahan di media sosial untuk saling berhubungan, ini juga akan menjadikan keaslian dari minyak tersebut itu banyak dipertanyakan. Karena apa? Karena minyak-minyak tradisional ini tidak mempunyai semacam pengakuan siapa yang memiliki sanad keilmuannya, terus apa, siapa-siapa saja yang berhak membuat minyak tersebut. Akhirnya banyak kan bermunculan minyak-minyak yang tiruan atau minyak-minyak yang palsu yang nggak berkhasiat. Nah, di antara minyak-minyak tersebut muncul suatu minyak yang menurut saya fenomenal ya, karena namanya itu unik. Namanya adalah minyak Pink Lady. Waktu saya dulu dengar itu juga merasa aneh juga. Apa sih maksudnya Guru Amang Iwan ini ngeluarin suatu produk kok namanya kayak sembarangan, kayak asal-asalan gitu loh. Tapi setelah kesininya saya baru menyadari bahwasanya nama tersebut itu memang sengaja dibikin unik. Pertama karena lebih familiar, lebih gampang diingat, dan kedua itu akan menjadi satu signature produknya dari Amang Iwan gitu. Jadi kalau Anda mendengar istilah minyak Pink Lady atau melihat ada iklan minyak Pink Lady, itu harusnya hanya dibuat oleh Guru Amang Iwan. Kalau tidak ada sanad keilmuan ke sana, saya pikir itu pasti tiruan. Karena setahu saya sampai sekarang ini pun belum ada murid yang diturunkan keilmuannya untuk pembuatan media-media dari beliau ya. Jadi seller banyak, tapi yang bisa bikin ya memang hanya beliau Guru Amang Iwan saja. Nah, pada
pada saat itu sebenarnya saya sudah pernah meminta izin untuk mereview produk ini ya. Jadi tahun 2015 atau 2016 saya pernah menghubungi beliau untuk minta izin, Guru boleh dong saya review minyaknya, produk barunya. Tapi waktu itu yang ditunjukkan ke saya hanya foto biangnya, dan memang saya hanya akan bisa mendapatkan terawangan itu lebih bagus kalau saya melihat kalau foto itu biangnya. Kalau saya pegang segini langsung saya masih bisa nembus ke minyak biangnya ya, tapi kalau fotonya itu sudah foto salinan itu agak susah buat saya. Nah, waktu itu sudah saya pernah terawangkan, sudah pernah saya gambarkan, dan memang cukup menurut saya lumayan bagus gitu, secara energinya, secara fungsinya, apa yang saya sampaikan itu cocok dengan apa yang dibikin oleh Guru Amang Iwan. Nah, beberapa bulan yang lalu kemudian tiba-tiba beliau menghubungi saya untuk mengirimkan lagi minyak Pink Lady ini sama Haikal Pandu. Yang Haikal Pandu udah saya review kemarin. Nah, hari ini saya akan mereview untuk minyak Pink Lady ini. Saya sempat bertanya-tanya, ini kan pernah saya review Guru, kenapa harus saya review lagi dan gitu. Ya nggak apa-apa, coba aja, siapa tahu beda, ya bilang gitu kan. Nah, ternyata setelah sampai sini saya rasakan memang kok yang saya lihat pertama itu beda. Yang pertama lihat itu ular. Kemudian saya nanya dong, kok ini beda senang dulu Guru? Akhirnya dia menjelaskan bahwasanya minyak Pink Lady ini dalam setahun itu hanya bisa dibuat paling banyak itu 200 mili atau mungkin malah kurang ya, karena pengumpulan bahan yang lama dan juga hanya bisa diritualkan pada hari-hari tertentu. Jadi minyak yang ini sudah generasi ketiga atau ketiga sih kalau nggak salah ya. Ini yang saya terima ini generasi ketiga. Jadi sudah setiap tahun dia bikin, setiap berapa bulan sekali, mungkin setahun lebih ya, tahun lebih dia bikin satu botol 200 ml. Kemudian setelah ini habis, baru habis atau nggak habis sih dia bikin lagi satu botol lagi, begitu terusnya. Nah, uniknya untuk penyalinan dari minyak ini, kata beliau, ini setiap satu botol yang disalinkan 1 mili seperti ini beliau akan mengambil jarum dikotakin ujungnya, dimasukkan ke minyak biangnya, baru diambil salinannya untuk satu botol, entah 1 mili, 2 mili atau 3 mili, tergantung sana. Nah, setelah saya tahu bahwasanya ada perbedaan ini, kemudian saya diberi juga ininya kan, cara penyelarasannya kan. Tapi ya saya sih setiap produk yang saya terima nggak saya selaraskan saya, karena memang tujuan saya hanya mereview saja, bukan untuk menyelaraskan itu ke saya. Akhirnya saya menyiapkan kurampe dengan kembang dupa. Saya mencoba menghadirkan siapa sih sebenarnya kodam yang hadir di minyak ini, keilmuan apa saja yang ditanamkan di media ini. Nah, pertama kali yang saya lihat tadi itu ya, ada ular hitam melingkar menatap saya seperti menahan saya untuk masuk gitu. Tapi akhirnya dengan mohon izin untuk membuka tirai gaib dari minyak ini, akhirnya diizinkan, dan perlahan-lahan ular hitam itu berubah menjadi ular putih. Kemudian setelah itu dia berdiri menjadi sesosok wanita berambut panjang tapi diikat ke belakang gitu, pakai baju putih.
Awalnya sih kan saya ngelihatnya waktu awal kelihatan itu posisinya agak jauh, jadi nggak begitu jelas. Udah setelah beberapa saat, setelah saya membaca-baca kalimat-kalimat yang saya miliki, meminta untuk didekatkan lagi, akhirnya memang kelihatan lebih dekat. Ternyata bajunya itu sangat kelihatan sekali kuku-kuku badan di balik baju itu ya. Dan wajahnya cantik, terus ramah banget, ramah seperti apa, kita sudah kenal dekat, selalu penuh senyum gitu. Nah, kemudian ketika saya mempertanyakan apa sebenarnya benefit dari minyak ini, beliau mengatakan, bukan mengatakan sih ya, dari gestur tubuhnya itu seperti mengatakan bahwasanya minyak ini itu untuk ke arah birahi, jadi bisa membangkitkan birahi dari targetnya. Nah, jadi dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwasanya benefit dari minyak ini pertamanya adalah untuk pengasihan atau pelet, untuk menarik, bahkan mungkin juga bisa untuk menarik pasangan yang jauh untuk dipanggil lagi. Nah, tata caranya itu ada di petunjuk khusus yang diberikan hanya kepada pemahar. Bagaimana ininya kalau menurut saya sendiri, dari auranya sendiri, aura minyak ini tuh seperti kebanyakan minyak untuk pengasihan ya, itu auranya dominan itu merah terang sama kuning. Jadi saya yakin dengan setelah penyelarasan, dan penyelarasannya itu sama seperti ini ya, waktu penyalinan minyak, jadi ada doa-doanya, kemudian menggunakan jarum yang dimasukkan ke minyak ini. Nah, setelah penyelarasan itu perlahan-lahan akan merubah aura yang ada pada pemakainya, itu akan menjadi lebih terang, lebih menarik. Jadi seolah-olah orang melihat itu akan lebih lebih tampan atau lebih cantik, jadi lebih menggoda untuk didekati. Itu yang saya tangkap dari energinya, dari aura energinya. Nah, untuk pemakaian khusus seperti itu tadi, bisa untuk menarik pasangan dari jarak jauh, untuk membangkitkan birahi pasangan, atau bisa juga untuk pelet mimpi, seperti itu. Tapi di sisi lain, karena tadi memang ada itu ya, penjaganya, jadi ada energi proteksi juga dari minyak ini yang bisa digunakan untuk menjaga pemakainya dari serangan-serangan makhluk gaib atau serangan-serangan yang dari orang-orang yang tidak menyukai. Tapi ini proteksinya ini sifatnya aktif ya. Jadi kalau memang ada yang mengejar, menyerang, itu dia akan menyerang balik. Karena tadi saya merasakan sebelum saya melakukan meditasi untuk memanggil kodam yang aslinya, itu waktu pertama kali ketemu itu saya kebentur juga, dorong. Jadi saya pegang tangan kiri gini, ini kayak ada kedorong ke belakang gitu. Nah, dari ciri-ciri itu saya bisa menyimpulkan bahwasanya ini memang memiliki energi proteksi juga, dan proteksinya itu aktif, bisa menyerang balik. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dari minyak Pink Lady. Kalau ada perbedaan dari apa yang saya sampaikan dengan apa yang Anda rasakan, saya mohon tidak untuk dijadikan perdebatan, karena kembali lagi ini hanyalah
penilaian dari saya pribadi dan hasil apapun yang didapatkan dari menggunakannya ini saya kembalikan ke pribadi masing-masing. Tapi dengan pengalaman yang saya bilang tadi dari 2013 sampai sekarang 2022, artinya sudah hampir 10 tahun dan minyak ini masih eksis dengan mahar yang lumayan. Artinya ya pasti minyak ini ada gunanya. Sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan apa yang dari yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Salam Rahayu.